Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya yang senantiasa dalam keberkahan ya. Semoga di kesempatan hari ini terbangun dengan kesyukuran yang sangat luar biasa. Baik sahabatku, senang rasanya setiap Jumat pagi kita belajar bagaimana memanage rumah tangga ya. Menghadirkan surga di dalam rumah dalam program Rumah ke Syurgaku. Baik, hari ini kita bakal belajar bareng bersama guru-guru kita sahabatku. Semoga bisa menambah wawasan dan juga menambah keilmuan kita ya, yang akhirnya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik, bersama Muti ada rekan Muti, Om Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muti. Iya, demam? Dikit. Bersin ya. Gak usah di mic Om. Gitu ya. Iya. Pastinya tetap semangat belajar ya Om. Pasti. Baik. Muti. Untuk sebuah rumah tangga idaman. Rumah tangga yang diimpikan ya. Om Riyad mengimpikan rumah tangga seperti apa? Ya, yang damai, yang rukun. Muti, bahagia. Iya. Dan anak-anak juga sehat-sehat semuanya. Anak-anak juga nurut ya Om Riyad ya. Dan anak-anaknya itu anak-anak yang penghantar kita ke surga. Baik. Cuman pada saatnya anak itu kan gak terkendali. Iya. Akhirnya antara suami istri itu beda dalam mengasuh anak. Iya gak Om? Iya. Sering gak? Sering pastinya. Om Riyad pengennya A, istri pengennya B. Ya kan? Anaknya bingung. Akhirnya anaknya ke tetangga. Baik, pagi hari ini Om Riyad kita bakal belajar bersama Buya dan juga Bang Hak dengan satu tema sangat menarik, suami istri kompak mengurus anak. Mendidik anak. Suami istri kompak mendidik anak ya. Baik, sudah hadir bersama kita semua ya, Buya dan juga Bang Hak. Kita sapa Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkah selalu Buya insyaallah. Sehat. Alhamdulillah sehat Buya ya. Amin, sehat alhamdulillah. Insyaallah. Dan kita hari ini belajar lagi. Amin insyaallah. Baik, bersama Buya ada abang kita. Abang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi abang. Alhamdulillah. Kayaknya cepet ya Bang. Perasaan tadi sore kita barusan siaran. Iya, ketemu lagi di pagi. Baik, sehat selalu abang ya. Alhamdulillah. Baik, dan kita juga berharap sahabatku semuanya tetap dengan kondisi sehat walafiat dan dalam keberkahan Amin, ya. amin. Baik, begitu juga media partner kami ya Om Red ya, Iya. yang sudah melalui 92,9 FM Cirebon ya. Terima kasih untuk Radio Kuningan 104,8 FM, Big Radioku 104,7 FM Batam, Radio Wadi 88,0 FM Sukabumi, Radio Q 94,1 FM Bandung. Berikutnya Om Red. Radio Samara di 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, dan juga Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Kepulauan Riau, juga ada Radio streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan juga Radio Panua 103,8 FM Pohuwato Gorontalo. Ya, baik, subhanallah ya. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini kita bakal belajar menuju Buya dan juga Bang Hak. Buya dan juga Abang, pagi ini temanya suami istri kompak mengurus anak, mendidik anak ya. Silakan Om Ria dilanjut yang berpengalaman. Ya, kita bakal belajar bareng dengan Buya. Iya. Abang dulu apa Buya dulu nih? Buya, silakan Buya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kami hormati, yang kami cintai, Bang Hak, juga Muti, juga Bang Ria. Iya, Bu. Terima kasih. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, di Indonesia dan di luar Indonesia. Karena banyak saudara-saudara kita yang berada di negeri seberang sana, itu juga mendengar suara ini. Iya. Semoga apa yang mereka dengar adalah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Kekompakan suami istri, ayah dan ibu di dalam mendidik anak
itu adalah syarat utama di dalam sebuah pendidikan. Setelah mereka sama-sama tahu tentang masa depan dan kebenaran. Jadi masa depan, kebenaran, baru kekompakan. Jadi masa depan yang sesungguhnya seperti apa? Kemudian kebenaran itu kayak apa? Ini harus. Kemudian setelah itu baru ada kekompakan itu. Sehingga kompak di dalam kebatilan juga tidak baik. Kompak di dalam masa depan yang tidak jelas juga tidak baik. Misalnya kompak di dalam urusan masa depan dunia saja, tidak ada akhiratnya juga tidak ada guna. Artinya setelah mereka mengerti masa depan anak kita adalah dunia baik, akhirat baik, kan begitu ya? Ya. Dunia baik, akhirat baik. Kemudian tahu hak dan batil, mana yang benar dan mana salah. Maka setelah itu ada kekompakan. Nah, kekompakan. Biarpun itu kebenaran, dan biarpun itu masa depan akhirat, coba caranya tidak kompak itu bisa menjadikan seseorang anak itu kebingungan. Ya tadi Muti sebutkan, bisa tidak mau mendengar orang tuanya. Karena mau mondokkan anaknya saja ribut berantem. Padahal kebaikan. Menyekolahkan kebaikan untuk menuju kebaikan, tapi ternyata tidak dengan kekompakan. Maka ini suatu musibah ya. Jadi setelah seorang tua itu tahu masa depan yang akan dicari oleh anaknya atau yang akan diberikan kepada anaknya, atau yang dipersiapkan untuk anaknya, yaitu masa depan akhirat dan masa depan dunia. Artinya jangan sampai lepas ini pemahaman makna ini. Jadi bukan kita tidak ingin menjadikan anak kita anak dunia yang hanya melimpah ruah, hartanya banyak, setelah itu masuk neraka. Tidak, ada masa depan yang panjang sekali, yaitu apa? Setelah kehidupan di dunia ini. Nah, setelah orang tua tahu ini, berarti anak kita akan kita bawa kemana? Ke sana. Baik. Dan kebenaran yang akan ia tempuh, artinya jalannya juga tahu gitu loh. Tujuannya tahu, jalannya juga tahu. Jalan kebenaran itu mana? Lah, kemudian jalan itu ada macam-macam. Ya, kalau kita mau ke Bandung itu bisa lewat Kuningan, Talaga sana, mana itu lewat daerah sana. Ya, bisa lewat daerah lewat Majalengka. Atau lewat ini, lewat Sumedang. Ya. Artinya begitu. Lah, di saat sudah tahu tujuannya, kemudian kebenarannya itu adalah berbilang, misalnya adalah, maka di sini ada khilaf. Maka biarpun ada khilaf, tidak boleh kita berselisih di sini dengan anak kita, di hadapan anak kita. Kita berpikir dulu, musyawarah duduk yang baik dengan pasangan. Kira-kira anak kita hantarkan ke sana lewat mana jalurnya, kan begitu? Yeah. Lewat yang ini atau ini, ada diskusi yang panjang. Ada sebagian yang mengatakan bahasanya, saya harus lewat sini biasanya. Tapi jangan di depan anak berdebat semacam itu. Iya. Jangan di depan anak berdebat yang semacam ini. Baru setelah kita jelas, nanti kita pilihkan satu jalan yang akan. Nah, kalau ternyata, ini nanti ternyata di dalam mendiskusikan ini pun adalah tanda kebahagiaan, tanda keindahan, keharmonisan. Sifatnya musyawarah yang baik, kan begitu? Iya, betul. Jadi membiasakan musyawarah yang baik ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam rumah tangga. Nggak ada namanya ego. Ego itu membunuh kerinduan untuk bermanja-manja. Ego itu membunuh kerinduan untuk berkasih sayang. Karena apa? Ego, bagaimana kasih sayang dia muncul? Karena ada ego. Seorang suami tidak pernah mau memperhatikan istrinya, tidak mau dengar omongan istrinya, pendapatnya tidak mau didengar, atau sebaliknya. Sehingga ada yang setelah itu putus asa, percuma, paling nanti juga ribut tambahan. Akhirnya seorang suami bisa mengatakan, iya, teman, iyanya iya, dongkol. Tidak seperti itu akan, tetapi biasakan dengan musyawarah, mendiskusikan apa yang akan kita lakukan, khususnya dengan anak. Bahkan di saat kita bermasalah dengan pasangan sekalipun, hendaknya jangan sampai diketahui oleh anak. Karena kita ingin membangun anak kita menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua. Jangan sampai istri direndahkan oleh suami, lalu anak pun akhirnya memandang ibundanya rendah, atau sebaliknya. Maka tapi ketahuilah, problem seperti apapun yang ada pada orang tua, jangan dilibatkan anak untuk menjadi pendukungnya. Akhirnya menjadi dua grup. Anak laki-lakinya dengan ibunya, anak perempuannya dengan bapaknya. Akhirnya apa? Suami istri sudah tidak indah, anak bertengkar, bermusuhan, perang, putus persaudaraan. Akhirnya apa? Itulah ahli neraka di dunia. Nah, jadi kekompakan adalah soal luar biasa, sangat penting. Tapi harus ada urutannya tadi. Ada kadang-kadang kompak, tapi kompak karena tidak ngerti kebenaran, kompak tidak ngerti masa depan. Sehingga ada unik menyekolahkan anak itu tidak ada akhiratnya sama sekali tidak ada akhiratnya. Banyak suami istri itu tidak ada anaknya belajar
Hanya pikirannya adalah memang ibunya adalah seorang pengusaha, bapaknya pengusaha, disekolahkan untuk mendukung usahanya. Padahal duit sudah banyak kan ibaratnya. Ya. Sudah tuh mendukung untuk mempertahankan, untuk mengkayakan, untuk menjadi korun. Nah gitu. Sehingga sampai urusan agama dilupakan dan dilalaikan. Nah ini adalah kompak tapi bukan di dalam kebaikan yang jelas, bukan kebenaran kebaikan yang jangka panjang. Ini juga salah. Jadi memang harus ada syarat tadi diperhatikan. Dan kemudian memang kalau di dalam kita memberikan pengarahan kepada anak atau pendidikan atau bahkan teguran, kok tidak kompak, itu menjadi tidak bernilai. Teguran tersebut atau pengarahan. Yang ada adalah kebimbangan diri anak. Misalnya apa? Nak, kamu ke sana saja, nak. Kata ibunya, jangan ke sana, ke sini aja. Mana yang benar nih? Mana yang benar? Nah ini bukan. Bahkan di saat dinasihati pun ternyata sang bapak menasihati sang istri, ibu mendukung. Contoh sajalah. Kan unik bagaimana anak bisa benar. Ibunya tegas, nak, kamu jangan keluar malam, jangan terlambat, jangan ini, awas ya kan. Tatanya betul, anaknya terlambat malam. Terlambat kemalaman. Mau masuk itu depan nggak bisa kan? Rumahnya dibukakan sama bapaknya jendela. Kamarnya dibuka. Nak, jendela sudah tak buka lewat sana, nak. Kira-kira apa yang terjadi pada anak? Dia nyantai, mudah diajari untuk melanggar kepada ibundanya dan seterusnya. Maka inilah silsilah pendidikan memang panjang. Sebetulnya ini bisa masuk nanti masalah ini. Ada diskusi panjang khusus tentang bagaimana mendidik anak. Nah, cuman dimasukkan dalam keharmonisan rumah tangga, ya tidak ada masalahnya karena Pak anak adalah penghias di dalam rumah tangga. Dan masa depan kebahagiaan kita adalah juga di anak. Kalau anak bisa menghantarkan orang tua ke surga, menjadikan kebahagiaan di surga adalah juga keindahan yang sesungguhnya. Jangan sampai anak malah menjadikan kita sebab masuk neraka. Nauzubillah. Baik. Inilah yang bisa kita hadirkan ya. Jadi kompak adalah harus tidak bisa tidak. Perselisihan jangan sampai ditampakkan kepada anak. Bisa ditampakkan pada anak, maka itu mendiskusikan. Setelah tahu tujuannya yang benar, kebenaran yang harus jalan yang akan ditempuh itu sama-sama benar. Kalau sudah sama-sama benar, kemudian di saat tidak adanya ego, yang penting nyampe Bandung kan ibaratnya begitu loh. Daripada ribut, baru ngalahnya wajar. Ngarahnya benar. Nah, tapi kalau maka sisi lain, wahai para suami istri, jangan membiasakan dengan egomu, pendapatmu harus dipakai mentang-mentang seorang suami. Nabi SAW adalah orang yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Akan tapi ternyata beliau pandai membesarkan hati orang yang bersama beliau. Dari sahabat beliau dan istri beliau. Bertanya Nabi. Minta pendapat SAW. Dan sebetulnya bukan pendapat beliau yang akhirnya dipakai. Wahyu yang diturunkan oleh Allah. Karena Nabi tidak berbicara dengan wahyu. Akhirnya wahyu mesti ada. Sayyidina Umar bin Khattab punya pendapat yang sesuai dengan wahyu. Dapat taufik. Sayyidah Maimunah dapat taufik dari Allah, berucap sesuatu yang sesuai dengan wahyu yang akan turun. Akan tapi dalam secara lahirnya Nabi minta pendapat. Sungguh mulianya Nabi SAW. Dan harus kita tiru yang demikian itu. Suami saja hendaknya minta pendapat kepada istri. Apalagi istri. Harusnya. Kadang istri melangkah. Suami mah gaji tinggi, tatonya apa? Tagihan kreditnya banyak. Ini kan pusing. Model apa ya gitu kan. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan sebagai muqaddimah untuk menjaga keindahan di dalam rumah tangga, kekompakan di dalam mendidik, merawat anak. Jika tidak ada kekompakan, ternyata anak itu sendiri menjadi pemicu di dalam permusuhan suami istri. Baik Bu ya, terima kasih untuk pengantar yang sangat luar biasa. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan tadi Om, seperti yang disampaikan. Masa depan, kebenaran dan juga jalannya. Baik, sebelum kompak mesti harus tahu masa depan seperti apa tujuannya ya. Kebenarannya. Baik, berarti ini masuk ke prinsip ya Bang ya. Nah, kadang antara suami dan istri itu prinsipnya berbeda. Tadi seperti yang sudah dicontohkan sama Bu ya, bahasanya ketika tadi aturannya telat ya nggak boleh masuk, tapi bapak membukakan pintu. Hal ini nggak terjadi pada proses tumbuh kembang anak ketika pada saat belajar ya Om ya. Ketika anak malas belajar atau lebih suka bermain gitu kan ya, ibu tegas harus punya ibu punya punya planning atau juga punya target untuk anaknya harus begini. Tapi kadang sang ayah membela, udahlah nggak usah dengerin ibumu aja gini gitu kan. Itu di belakang sang ibu, itu di belakang sang istri. Bagaimana tadi menyamakan prinsip dalam hal mendidik anak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bu ya, yang kita cintai dan semoga Allah senantiasa berikan keberkahan kepada beliau selalu. Amin. Insyaallah. Sahabatku dimanapun berada di seluruh tanah air,
dan di luar negeri. Semoga pada hari ini kita mendapatkan pengertian yang tepat atas pendengaran, pembelajaran keilmuan yang kita dapati hari ini. Amin. Itu dipengaruhi, perbedaan prinsip itu dipengaruhi oleh cara pandang, ya. Jadi tidak akan memiliki prinsip yang sama jika kedua orang tua memiliki cara pandang yang berbeda tentang masa depan anaknya. Nah, cara pandang ini dipengaruhi oleh masing-masing punya latar belakang atas pengetahuan dulunya, ya, kemudian pembelajaran orang tua yang telah diterima, kemudian keilmuan, wawasan masing-masing kedua belah pihak. Makanya jangan berhenti orang tua untuk belajar. Makanya biasanya orang tua itu meminta anaknya untuk belajar sementara orang tuanya berhenti belajar. Ini juga banyak kasus di rumah tangga, ya. Memaksa anaknya untuk belajar rajin tapi orang tuanya berhenti ke majelis taklim, tidak pernah baca Quran lagi gitu kan, nggak mau belajar mengasah wawasan dan keilmuannya. Nah, kalau mereka punya prinsip-prinsip yang sama atas pemandangan keilmuan dan wawasan yang tepat, mereka bisa sepaham. Banyak di antara kita yang memiliki pandangan kepada masa depan hanya kepada egonya masing-masing. Karena suaminya sebagai seorang TNI misalnya, maka berharap anaknya meneruskan bapaknya. Tetapi karena ibunya sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang guru, nah, dia meminta anaknya sebagai seorang guru. Nah, dua ini memiliki cara pandang yang berbeda. Padahal sang anak belum tentu akan mau mengikuti kedua-duanya. Ya. Punya prinsip sendiri lagi. Punya prinsip sendiri lagi. Dan itu terjadi perbedaan pandangan di dalam rumah tangga. Maka sebaik-baik pandangan adalah ketika pertama kali yang diusung adalah untuk kebaikan masa depan yang hakiki, ya, yaitu kebaikan sampai ke ukhrawi nanti, ke masa depan yang paling kita tuju dan dambaan setiap manusia. Nah, kalau sudah memiliki masa depan yang baik seperti itu, lalu apa yang menopang, ya, yang menopang jalan kepada kebaikan-kebaikan itu? Misalnya bagaimana anak kita menjadi berakhlak baik, itu tujuan utama. Bagaimana anak kita memiliki pemahaman tentang antara yang haram dengan yang halal. Bagaimana anak kita dididik mengerti tentang cara-cara ibadah. Bagaimana anak kita mengerti tentang sejarah Nabiullah dan Rasulullah SAW. Nah, kalau itu sudah menjadi kesepakatan, nanti hal-hal yang akan menunjuk kepada perjalanan sang anak akan terbentuk dengan potensi yang ada di dalam diri mereka. Ya, potensinya itu dia 80% sang anak itu melihat belajar dengan cara melihat. 80% loh. Mereka itu ikut-ikutan. Ya, kita sudah buktikan itu kan. Betul. Bahwa 80% sang anak itu melihat apa yang disaksikan di keluarganya. Orang tuanya yang tidak harmonis menjadikan pengetahuan dan pembelajaran sang anak. Berarti kekompakan memang diwajibkan sekali. Sebagaimana tadi Buya katakan, itu sudah seperti keharusan. Karena baik tidaknya orang tua akan memberikan pengajaran kepada sang anak. Baru 20%-nya dia belajar melalui pendengaran. Jadi nasihat orang tua, kenapa anak itu susah dinasihati? Ya karena itu sistemnya hanya 20% gitu. Yang masuk melalui telinga mereka. Dan cenderung untuk melawan. Ya, anak-anak itu cenderung untuk melawan ketika jangan lari, malah kenceng. Jangan main-main, malah nggak pulang-pulang. Jangan naik-naik ke atas, malah semakin tinggi. Begitulah sang anak gitu. Lah, tetapi yang paling penting, bagaimana ketika memberikan pendidikan kepada sang anak, contoh teladan di antara dua orang itu. Maka kekompakan, keharmonisan dalam rumah tangga merupakan satu kewajiban supaya pendidikan itu masuk ke anak, ya. Masuk ke anak. Karena 80% itu. Yang dilihat itu Bang. Role model ya Bang ya. Betul, role modelnya di situ. Role modelnya di situ, sehingga betapa sangat disayangkan apabila di dalam masa-masa pertumbuhan sang anak menyerap sehebat-hebatnya, karena masih nyerapnya luar biasa ya, belum mikirin apa-apa sang anak-anak itu. Belum mikirin di luar ya Bang. Belum. Iya, orang tuanya diperhatikan. Iya, belum mikirin PR bagaimana nanti kan, belum mikirin utang dibayar kapan, belum mikirin itu semua enggak. Jadi mereka betul-betul memperhatikan orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Maka kekompakan merupakan satu hal yang wajib untuk diterapkan di dalam rumah tangga. Nah, kompak itu kalau punya cara pandang yang sama. Samakan dulu orang tuanya, visinya seperti apa. Insyaallah. Baik, subhanallah. Jadi tadi cara pandang yang sama seperti yang sudah disampaikan Buya, paham kebenaran gitu ya, jangan sampai kompak kepada hal yang tidak baik ya. Nanti kalau kayak gitu harus naik ke atas ya Om ya. Enggak, kadang-kadang gini, kamu tuh ya, kalau ngurus anak itu seolah-olah udah kewajiban ibu saja. Iya, banyak yang begitu juga. Betul. Iya. Intinya suami cari nafkah, iya. Istri ngurus anak. Nah, ini. Baik. Nanti akan dibahas ya apakah seperti itu dan kompaknya harus bagaimana.
Baik, kita juga mengajak sahabatku semuanya untuk turut berinteraksi bersama kami menggunakan 4 media komunikasi kami ya. Ya. Silakan Om Riyad. Bisa di nomor telepon 0231 336 7538 atau lewat SMS di 081 32146 1079. 92,9 FM Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang selalu stay 92,9 FM Cirebon ya. Untuk Anda yang membutuhkan informasi waktu, jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 6:05 ya Om. Betul, Mati. Iya, dan mungkin pagi hari ini masih ada seorang ibu atau ayah yang greget ya, karena anaknya dibangunkan untuk saat subuh tak bangun-bangun ya. Dan kadang mulai dari pagi terjadi sudah keributan kecil di rumah ya. Orang ibunya keributan kecil, Om. Iya enggak? Iya. Dan kadang sudahlah, biarin aja gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kadang memang orang tua itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya, Om ya. Betul. Pertumbuhan dan juga perkembangan anak adalah hal yang akan selalu diamati dan juga dicermati oleh orang tua. Terlebih perkembangan yang terkait dengan perilaku anak ya. Betul. Seperti itu dah. Orang tua juga bisa mendapatkan berbagai pola asuh yang diterapkan dalam kehidupan keluarga. Tadi yang sudah disampaikan sama Buya gitu kan. Saling berbagi tugas pengasuhan antar suami dan istri juga penting dilakukan. Kompak, tapi tetap harus ada tanggung jawab pembagian tugas. Misalnya mungkin seperti tadi Om Riyad katakan juga, kadang pembagian tugasnya itu bukan mengurus anak, tapi tugas dalam rumah tangga. Ayah cari nafkah, ibu mendidik anak gitu kan. Jadi all about anak ya ibu, apapun yang terjadi dengan anak, baiknya kadang lupa dipuji, tapi bila salah istri marahin kayak gitu ya. Nah, mesti yang harus kita bahas pagi hari ini juga mungkin bagaimana kekompakan atau mungkin kalau harus ada pembagian pola asuh. Ayah itu dalam hal apa lebih ibu juga dalam hal apa. Seperti itu ya. Mungkin gitu ya Bu ya. Baik Bu ya, silakan pembagian tanggung jawab pola asuh antara ayah dan ibu agar sama-sama kompak. Pembagian itu justru kekompakan kalau orang paham. Sebab kalau suatu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan orang dua lalu dikerjakan berdua, jadinya apa? Rebutan. Ya, kompak. Iya. Jadi membagi kerja itu penting di dalam manajemen apapun ya. Kadang akhirnya nggak dikerjakan dua-duanya Bu ya. Itu akhirnya saling bergantung. Lepas tanggung jawab jadinya. Tapi setelah terjadi pembagian, maka harus ada namanya tolong menolong. Bukan berarti kalau bukan tugasnya tidak perlu ditangani, tidak. Jadi harus tetap pembagian itu. Kemudian setelah kita membagi lalu ada tolong menolong, maka yang harus kita perhatikan lagi adalah keinginan untuk bisa sampai kepada. Cuman dalam ini lebih tampak di luar rumah tangga ya. Jadi kalau dalam usaha itu, misal apapun itu, setelah ada pembagian kerja, ada kerjasama yang baik, kemudian setelah itu sama-sama punya semangat untuk mewujudkan tujuan bersama tadi. Nah, ini harus ada. Jadi bukan tujuan diri, tujuan pribadi. Akan tapi tujuan, maka ada dituntut namanya loyalitas kan. Dalam sebuah usaha kan ada loyalitas itu. Tetapi di dalam ini lebih dari loyalitas. Kalau dalam pendidikan anak lebih dari loyalitas. Karena apa? Jelas tujuannya adalah siapa? Anak. Bukan tujuan pribadi kan. Betul. Maka ini ternyata sangat penting ya. Memahami bahwasanya anak itu adalah sangat penting bagi kita. Jadi coba kalau orang bekerja sebuah perusahaan itu, kalau hanya mentingkan urusan yang penting aku dapat gaji, kira-kira bagaimana? Ya kan? Iya. Tidak asal hadir jadinya. Tidak sebesar jika dia berkata bahasanya perusahaan harus tetap eksis. Agar kesinambungan usaha ini berjalan terus. Ada begitu. Beda loh ya. Iya. Maka di sini harus ada keyakinan, pandangan orang tua. Wahai orang tua, jika engkau mendidik anakmu, ketahuilah, jangan mendidik anakmu hanya untuk kepentinganmu sendiri saja. Misalnya kepentingan masa tua orang tua.
Akan tapi pikirkanlah bahwasanya lihat, ini adalah anakmu, amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya dia tidak boleh lepas dan dia harus benar. Ya, artinya begitu. Harus kita usahakan tetap benar. Baik. Maka inilah makna loyalitas. Jadi apa? Kepentingan anak itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Bukan kepentingan kita, kepentingan anak yang sesungguhnya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh anak? Apa? Jadi setelah ada bagian kerja, nanti pembagian kerja untuk anak kan dalam ini pembagian anak, bagi tugas, kemudian kerjasama yang baik. Maka anak-anak ini benar-benar harus berhasil. Kalau perusahaan tadi harus eksis terus. Nanti anak ini benar-benar anak yang berguna, anak yang bisa menjadi sebab keselamatan orang tuanya, dan anak ini segala-galanya. Kalau sudah kita mengatakan anak segala-galanya, kira-kira perjuangannya kayak apa ya? Ya apapun luar biasa. Karena apa? Anak bisa menjadi sebab masuk neraka loh ya. Nah, sekarang tidak. Permasalahannya bagi kerja enggak, kadang bagi kerja, tapi ternyata melalaikan. Kadang bukan melalaikan. Tidak pernah dipikirkan tentang anak, hanya misalnya diserahkan kepada sekolahan. Iya. Dipikir sekolahan sampai mohon maaf ini. Karena tidak memperhatikan bahasanya ini barang mahal. Sehingga ada tidak orang yang menyekolahkan anaknya di Bandung, di Jakarta, di Jogja, sudahlah kamu kuliah saja. Tapi tidak pernah diperdulikan urusan kos-kosannya. Ada atau tidak? Banyak loh ya. Banyak lah. Ini maknanya apa? Berarti menganggap ini tidak penting. Tidak penting. Bukan tidak aset. Yang penting pendidikan, seolah disekolahkan di situ. Kalau kita menganggap sangat penting, kira-kira apa yang kita lakukan? Mulai dari pembagian kerja serius, kerjasama yang baik untuk sampai kepada tujuan anak. Maka ini penting, menganggap anak itu penting. Ya. Di samping itu nikmat adalah amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak riwayat bahwasanya ada orang tua masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara anak. Nah, inilah pembagian ini harus. Nah, pembagian kerja ini disesuaikan dengan keahlian tentunya ya dalam hal ini. Dan keahlian sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai itu, kalau seorang ibunda itu biasanya dengan kelembutannya kehalusannya, kelembutannya. Seorang bapak dengan ketegasannya ini dipadukan ya. Maka urusan tegas-tegas adalah bapak, urusan lembut-lembut adalah ibu. Biarpun kadang sebaliknya. Tapi ini harus dipadukan. Nah, pembagian kerja ini jangan menjadi beban. Pertama beban. Jangan sampai bagi kerja ini menjadikan sebab ya tadi ngentengin. Kalau bukan kerjaanku ya sudah. Sampai seorang bapak kadang-kadang mau, itu kan tugasmu. Tugas ibu, Bu. Itu kan tugasmu kan begitu ya. Jadi kalau ada anak melanggar karena disalahin ibunya. Kalau anak begini karena ibunya. Kamu tuh gimana sih? Kamu di mana saja itu? Kok anak sampai di sana? Ya kan? Kan istri tidak mengurusi anak saja, ngirsi suami juga kan? Menanak nasi ini semuanya. Nah, ini tidak bisa semacam itu. Maka yang ada adalah tolong menolong. Kalau ternyata ada kesalahan misalnya, hendaknya segera kita cermati apakah terlalu berat beban itu, atau karena kita tidak pernah ikut-ikut. Sebab ada seorang suami memang subhanallah ya. Alhamdulillah Allah memberikan kepada seorang istri adalah kelembutan, hati, ketabahan, sehingga begitu mudahnya untuk mencuci kotoran sang anak dan seterusnya. Tapi seorang bapak kadang-kadang beratnya setengah mati ya. Iya, Bu ya. Karena memang itu sudah dibagi oleh Allah ya, kerja kayak begini ini. Nah, maka setelah kita bagi kerja, kemudian tolong menolong, lalu tingkatkan loyalitas, makanya kedekatan, menganggap anak itu sebagai sesuatu yang penting, yang penting. Maka setelah itu semuanya, maka yang harus dihadirkan bagi seorang yang lagi berjuang mendidik anak adalah memandang pasangan tadi yang itu sebagai pejuang. Jadi ada penghargaan di situ. Nah, ini kalau sudah tidak ada penghargaan, jadi biasakan seorang suami adalah memberikan penghargaan. Misalnya, Masya Allah, makasih Umi, capek ya dengan anak-anak. Aduh, subhanallah, itu termotivasi gede. Jadi jangan sampai ngomong begitu, dikit-dikit dimarahi, dikit-dikit ditegur, saling menyalahkan, tidak. Karena sudah berjuang kan. Maka beri motivasi dengan sanjungan atau apa namanya, dianggaplah perjuangan. Setelah mereka bekerja, pasangan bekerja, dianggap. Janganlah disalah-salahin kalau ada kekurangan. Dikatakan Umi sudah terlalu capek kayaknya ya. Terima kasih Umi. Kalau ada kekurangan pasti karena terlalu banyak pekerjaan. Mohon maaf saya. Terus dilihat didiskusikan yang baik. Kadang-kadang penghargaan tidak ada. Adanya mencaci saja, menyalahkan saja. Ini adalah yang harus diperhatikan. Jadi apa? Pembagian kerja, tolong menolong, loyalitas kalau dalam perusahaan kan. Maksudnya kalau di sini adalah
menekankan makna kesadaran bahwasanya anak itu segala-galanya. Itu kan kayak loyalitas juga. Kemudian setelah itu apa? Penghargaan itu sangat penting. Nah, kalau tidak ada penghargaan, tidak akan berkembang tolong-menolong. Betul. Lalu ditolong pun tetap begitu. Nah, kan tidak enak ya. Ditolong saja masih begitu. Biarin dah. Kemudian mau berjuang ini, pun anak siapa? Bisa ngomong gitu. Kan bukan anakku sendiri. Memang saya buat anak sendiri kan. Kan ada ngomong gitu kalau ada diajak diskusi yang baik gitu. Adanya begitu. Jadi itulah yang harus kita perhatikan 4 hal tersebut. Insya Allah nanti sampai keluar pada rapi di dalam mendidik anak. Allah. Baik, subhanallah Buya. Abang kita melanjutkan Buya bahwasanya harus ada loyalitas ya. Mungkin Abang sebagai berbasis pengusaha itu jadi pengasuhan anak itu kan berarti seperti kerja tim ya Bang ya. Iya, seperti itu. Jadi bagaimana mempertemukan pendapat kalau gitu. SOP-nya ada nggak? Kalau emang usaha harus ada SOP. Sederhana sih sebetulnya SOP-nya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau begitu sudah sangat banyak bagaimana mencontohkan, mengajarkan. Bahkan ketika putra-putra sahabatnya yang ditinggal, kemudian mati di medan perang, syahid, beliau menyikapinya dengan indah di situ, mengajarkan kebaikan, meneruskan semangat perjuangannya kepada anak-anaknya, tidak kemudian menyalahkan kenapa ayah saya sampai meninggal. Nah itu kekompakan di dalam bekerja itu kekompakan di dalam rumah tangga sama seperti bagaimana kita the right man on the right place, orang yang tepat pada tempat yang tepat. Jadi seorang ayah, seorang bapak lebih tepat bagaimana dia bertanggung jawab kepada menafkahi keluarga secara total. Kemudian menjaga keluarga. Lalu sang ibu itu lebih tepat yang bagaimana dia mengendalikan pengeluaran nafkah, jangan sampai kemudian terjadi pemborosan dan sebagainya. Nah lalu setelah itu bagaimana mengajarkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Nah dua sisi ini berimbang dan bermain gitu. Sebagaimana tadi Buya katakan, sang ayah mengajarkan ketegasan, sang ibu mengajarkan kelembutan. Dan dua posisi ini akan berimbang dan akan sangat menarik. Indah ya Bang. Betul. Ketika dipadukan ya Bang. Karena begitu anak kita rencanakan kita mau sekolahkan di mana, kita sekolahkan di pesantren yuk. Nah kemudian sang ayahnya nggak mau menafkahi juga kan sama saja, tidak ada biaya di situ. Jadi kewajiban diantara keduanya adalah bagaimana mereka mendayung secara bersama-sama. Walaupun mendayung itu ada kanan kiri, langkah harus begitu, nggak mungkin langkah kanan semua, kiri semua kan. Kekompakan itu bermain secara indah lah di situ. Insyaallah. Baik, seperti itu ya. Jadi mempertemukan pendapatnya ini ya Bang ya. Berarti harus ada diskusi atau juga perencanaan yang matang ya. Dan kalau kita tarik lagi Om Riyad ya, sumbernya harus jelas gitu kan, tahu kebenarannya. Berarti pastinya contohnya adalah Rasulullah SAW ya. Karena tadi seperti yang sampaikan Abang juga, 80% kita itu terpengaruh dengan penglihatan. Dan kalau tadi ayah ibunya aja udah nggak kompak, bentrok terus, ya kan? Itu yang akan terserap oleh anak kita. Subhanallah. Baik ya. Dan banyak mungkin anak kalau yang cerita ke teman-temannya kadang ngiri gitu kan ya, kepada teman-temannya yang kayaknya orang tuanya itu solid banget tapi mereka enggak gitu kan ya. Kalau minggu jalan-jalan bareng kayak abang kita ya kemarin ya. Ditungguin katanya jalan-jalan sama anak-anak sama istri-istri baik. Sama istrinya. Siap. Dan kita bakal berinteraktif bersama Anda sahabatku, saatnya kita berbagi dengan Anda. Baik, Anda bisa tergabung di telepon di 023133675338. Ini ya betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berselawat Bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik ala sahbihi. Baik, dengan siapa di mana? Ibnu Abbas Majalengka. Baik, Pak Ibnu Abbas, silakan bersama Buya dan Abang. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya, saya mau bertanya. Pada hari-hari ini banyak kasus yang sangat mengerikan dan memalukan, mungkin karena keterlibatan orang tua dan lain sebagainya, atau pengaruh dari kemajuan teknologi yang sangat canggih, sehingga banyak anak usia SD sudah hamil, sehingga mereka orang tuanya pusing menghadapi masalah ini. Dinikahkan bagaimana, tidak dinikahkan bagaimana, soalnya masih kecil.
Padahal kedua anak tersebut sama-sama udah mau menikah juga nggak apa-apa. Karena mungkin gengsi orang tua sehingga mereka tidak dinikahkan. Apakah memang solusi dinikahkan itu? Apalagi sekarang negara tidak menyetujui adanya pernikahan dini. Pernikahan dini. Lalu kemudian bagaimana menurut Islam, apakah bisa dinikahkan usia seperti usia SD tersebut? Maaf ini yang kedua mungkin Bu ya. 2 pertanyaan Bapak cukup. Kita berbagi dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Baik. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibnu Abbas. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berselawat Ibu. Allahumma shalli wa barik ala sahbi. Dengan siapa di mana? Dengan siapa Ibu? Ibu Ana, tak salah ya. Baik, silakan langsung bersama Abang dan Buya. 1 pertanyaan untuk tema kita pagi hari ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan dalam pendidikan orang tua itu udah kompak ya. Nah, dalam pendidikan sang anak itu. Tapi karena sang anak itu kan berada untuk misal di pesantren, dan dalam pesantren juga sekolahnya itu beda lagi. Jadi sang anak itu lebih memilih anjuran seorang guru, terutama guru BK-nya itu untuk melakukan sekolahnya. Nah, itu bagaimana? Baik Ibu. Baik, cukup Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ana, terima kasih sudah bergabung. Silakan 1 penelpon lagi, kita kumpulkan 3 penelpon ya. Anda bisa tergabung di 0231336538. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan siapa di mana Ibu? Dari Ibu Yuni dari Depok. Ibu Yuni dari Depok ya. Silakan langsung bersama Bu dan Bang. Oh iya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik ala sahbi. Ya, silakan Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya dan semuanya aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Begini Buya, saya kan suami tuh tiap bulan kan dapat pensiunnya. Cuman dari pusatnya tuh ditawarkan lewat bank konvensional tuh Buya. Jadi kalau misalkan tiap bulannya udah keluar dikasih tahu. Cuman lewat ATM, jadi kan ada bulat gitu, ada jumlah ganjilnya tuh. Misalkan 73.000 jadinya kan nggak keambil, gitu. Yang 73.000-nya kan nunggu bulat 100. Ya. Nah itu hukumnya bagaimana Bu ya? Baik. Terus sama anak yang di luar kota juga ngirim uang ya gitu Bu ya, lewat bank konvensional. Baik gitu. Ibu. Cukup? Ya. Okay. Terus ini apa sih Bu ya, kalau kata orang tua tuh apa benar kalau membayar zakat tuh harus bulan Ramadan gitu? Baik. Ya udah itu aja. Cukup Bu, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Yuni, terima kasih sudah bergabung. Kita cukupkan sementara 3 penelpon ya, dan kita akan berbagi dengan sahabat-sahabat yang tergabung via FB, SMS dan juga Yahoo Messenger. Baik, kita menuju Pak Ibnu Abbas yang ada di Majalengka. Fenomena ya sekarang ya, usia dini. Dulu hemat ya, mungkin barangkali itu. Baik, silakan Bu. Silakan Bu ya. Subhanallah. Itulah yang sangat memprihatinkan, dan kita harus menanggapi hal-hal seperti itu dengan serius, bukan dengan guyonan, bukan dengan Masya Allah, karena itu kehinaan yang ada di masyarakat. Kalau sudah terjadi perzinaan, khususnya di anak-anak lagi punya moralnya, bejatnya moral. Zina adalah kehinaan di diri, kehinaan di keluarga, dan kehinaan di anak keturunan. Masya Allah. Makanya dianjurkan di dalam Islam, kalau ada orang terpuruk dalam zina, maka hendaknya harus kita upayakan untuk bisa kita tutup. Dan kita ajari untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak ditutup akan kebuka, banyak orang tahu, maka orang tersebut akan dipandang rendah. Maka orang yang hatinya kotor pun akan berpikiran kotor untuk bisa menzinainya. Kemudian sisi lain menjadi di masyarakat
perzinahan adalah menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga baik mudah bagi siapapun yang ada di tempat tersebut untuk melakukan zina. Naudzubillah. Maka tugas kita adalah untuk bisa menutup. Adapun masalah menikahkan, tidak harus. Siapa yang mengatakan harus dinikahkan? Kalau yang laki-lakinya adalah penjahat, orang yang tidak baik misalnya, anak kecil dibohongi sama pendusta, kan mungkin saja. Anak kecil baru SD, dirayu sama seorang yang pemabuk, tidak sholat dan sebagainya. Kenapa harus dinikahkan? Ya enggak. Jadi tidak harus dinikahkan. Bahkan harga mati tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang jahat, yang tidak baik tersebut. Lalu bagaimana? Bisa saja kita besarkan, kita didik, kita rawat anak tersebut sampai dia melahirkan. Ada pun masalah menutup aib bisa saja. Konsultasi dengan ulama-ulama soleh sangat mudah. Apakah nanti dibawa ke satu kampung yang lain, atau pokoknya ada saja, yang penting harus ditutup, ditagribu, dijauhkan dari kampung halamannya sampai melahirkan, dikatakan bahasanya begini. Kalau masalah umur bisa saja dipalsukan, dibilang ini sudah dewasa dan sebagainya. Karena orang kan tidak tahu, tidak ngurus, tidak ada yang tanya aktenya kan. Kalau kelihatan kanak-kanak kan ada orang yang umur 25 tahun masih kayak bayi kan, masih ada kanak-kanak juga ada. Jadi pandai-pandailah kita menutup, dan tugas semuanya, khususnya para ustadz ulama. Ini tugas pekerjaan paling berat. Menutup aib ini luar biasa, pekerjaan yang sangat berat. Dan pahalanya juga sangat gede, karena apa? Untuk menyelamatkan umat, untuk menyelamatkan sebuah keluarga dari kehancuran. Sebab kalau sudah namanya zina ini berkembang di sebuah keluarga saja, berapa banyak gunjingan yang harus dilakukan oleh seseorang, insyaallah. Maka ini tugas besar. Kalau namanya tugas besar, ya besar. Tidak bisa melakukan kecuali memang berjiwa besar orang itu. Maka ini tugas kita semuanya. Dibaikkan untuk bisa ditutup yang demikian itu. Nah, baik. Kemudian setelah itu, masalah pernikahan dini. Sekarang apa yang mau dilakukan oleh pemerintah? Kalau memang seorang anak sudah butuh nikah, kita tidak berbicara dengan yang sudah hamil. Kalau memang pergaulan sudah seperti itu, anak butuh kepada pernikahan. Ini adalah satu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan. Lihat, selagi tidak diberikan saluran yang benar, cara yang benar, maka apa yang terjadi? Hamil dengan nikah berzina. Pernikahan dini. Yang ributkan urusan pernikahan dini, suruh mengurusi zina dini itu. Kenapa? Berzinaan dini ada kan di mana-mana sekarang? Bagaimana yang dimasalahkan pernikahan dini? Pernikahan dini yang hancur rusak itu adalah pernikahan dini yang tidak direncanakan. Ya kita hamil di luar nikah itu pernikahannya. Akan tapi kalau pernikahan dini yang direncanakan, akan muncul pernikahan yang baik. Dari seorang suami baik menikah dengan seorang anak yang anggap saja yang dilarang. Islam juga melarang oleh pernikahan dini yang maknanya apa? Seorang wanita yang belum mampu untuk digauli. Karena itu bentuk kezaliman. Tapi lihat, kalau sudah hamil itu bisa digauli atau tidak kira-kira? Ya bisa. Jadi yang dilarang oleh Islam adalah menikah dengan seorang perempuan yang belum mampu untuk digauli, maka boleh pernikahan tapi tidak boleh digauli. Menggauli adalah hukumnya zalim, dan ditakzir seorang suami yang demikian itu. Lihat, indah Islam. Cuma lihat, kalau sudah perempuan bisa berzina kayak itu sudah bisa digauli atau tidak kan? Makanya pernikahan dini. Sekarang mohon maaf, kemarin kita lihat. Sekarang yang perlu diurus pemerintah itu jangan yang beginian. Kalau halal tidak aja dibuka pintu halal itu. Itu perlu dipikirkan adalah pintu haram itu loh. Perzinaan ada di mana-mana. Kezaliman anak kecil. Sekarang apakah di Jakarta itu tidak ada bisa melihat? Kita melihat kemarin terkaget anak kecil dicat. Tidak tahu cat apa itu. Hanya untuk berdiri di dekat lampu merah hanya untuk minta jadi pengemis. Pengemis yang terkoordinir itu loh. Masya Allah. Ini kalau anak usia dini, kita menemukan jam 11 malam anak masih mau minta-minta. Itu seharusnya diurusi. Bukan orang mau menikah diributkan ini. Masalah umurnya. Masalah umur tadi. Kalau memang umurnya, mohon maaf, seorang tua lebih tahu. Dan anak pun lebih ngerti tentang kebutuhan dirinya. Kalau seorang anak umur begitu, ya nggak boleh memaksakan. Mohon maaf ya. Anak kecil ditanya pernikahan, tak tanya tidak mau, jangan dipaksa. Kalau ternyata anak usia bukan anak kecil, anak yang usia 16-17 layak. Kalau dia ditanya menikah ternyata diam, mungkin dia punya kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Yang nggak boleh dipaksain, anak kecil dipaksain nggak benar sampai naudzubillah nangis kemudian lari dari tempat itu, ya nggak benar, zalim. Jadi tolonglah diperhatikan ini. Kita tidak ada urusan dengan pemerintah di dalam urusan yang nggak benar. Pemerintah akan kita dukung dalam urusan yang baik. Kita harus kita tidak bermusuhan dengan Pak Presiden ini. Kita bermusuhan dengan orang yang kita bermusuhan dengan undang-undang nggak benar. Saya tidak kenal dengan Pak Presiden, dengan Pak ini. Kita doakan semoga mereka dapat hidayah dan bimbingan Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Cuman kebijakan-kebijakan yang ada, yang kadang unik ini. Pernikahan dini dibahas sampai nak berkaruan. Kadang-kadang biasa ada sangkut pautnya dengan tokoh, kebencian dengan tokoh. Seorang tokoh menikah dengan ini langsung
diributkan. Padahal yang menikah juga rela, orang tuanya juga setuju dan seterusnya, dicukupi bahkan. Akan tapi perzinaan tidak pernah dipikirkan. Mestinya ini ada hukuman berat bagi orang tua juga. Yang salah mendidik. Mestinya kalau terjadi perzinaan anak hamil di luar nikah ini, pemerintah langsung turun. Keluarganya dipanggil semuanya. Betul. Apa yang terjadi di rumahnya? Ada apa di rumahnya? Bagaimana pendidikan agama? Canggih begitu. Bukan untuk membuat biaya untuk olimpik. Itu kan untuk ini. Olimpiade, ini perlu ini. Bahkan MTQ pun nomor kesekian dan untuk mengurangkan akhlak ini. Berapa miliar yang dihabiskan ini. Kita perlu peduli kepada masyarakat nih. Sekarang mengurusi bagaimana? Gak ada duit kan? Iya. Gak ada anggarannya soalnya, Bu. Gak ada anggaran dan sebagainya. Ini perlu kalau memang misalnya, wah rumah tangga ini ada anak hamil, langsung dikumpul, ditangani, diajari. Bahkan kalau untuk menutup aibnya, mungkin pemerintah bisa menangani. Gimana? Kita pindahkan ke sana. Di karantina di tempat mana, sampai ada kelahiran dan sebagainya, sampai dikemas sebagai ini. Adapun anaknya gampang nanti. Subhanallah. Kalau tidak serahkan al-bahjah nanti. Kita perlu ini kemasyarakatan ini, ilmu untuk menjaga masyarakat agar tetap mulia. Allah. Subhanallah. Kalau gitu dicari presiden yang bertanggung jawab atas keharmonisan rumah tangga. Kita semuanya mencari kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tidak harus dinikahkan. Dan mungkin juga harus dinikahkan. Dilihat pasangannya seperti apa. Lihat dulu Bu. Lihat kalau pasangannya baik kepleset, sama-sama kepleset maka bisa dinikahkan setelah itu. Baik. Ada masalah hukum pernikahan di saat hamil adalah khilaf di antara ulama. Dan ini ada pembahasan khusus. Pembahasan yang khusus. Intinya ayo kita tutup. Bahkan mungkin ada seseorang menikahi anak tersebut dinikahkan dengan anak tersebut untuk menutup aibnya tanpa menggauli tanpaannya, dibawa seperti istrinya, tiba-tiba setelah itu seolah dicerai benar. Sebagai jandanya siapa? Dipikir itu adalah anaknya dan seterusnya. Mungkin saja semacam itu. Intinya tugas bersama. Bersama untuk menutup aib tersebut. Allah a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Buya, Abang. Buya terima kasih Buya. Repot. Abang menambahkan? Iya, paling tidak begini. Setiap kejadian itu pasti ada hikmah di dalamnya. Hanya sebagian besar keluarga mengatakan mungkin untung bukan keluarga saya. Untung bukan anak saya. Begitu ya. Jadi harusnya kita segera introspeksi, segera perbaiki. Apa-apa yang menjadi keburukan itu pasti ada pembelajaran yang kita ambil di sana. Karena memang pembelajaran itu kadang-kadang Allah memberikannya melalui kejadian. Bagi sahabatku yang hari ini mendengarkan dengan jelas tadi kasus yang seperti itu jangan sampai terjadi di keluarga masing-masing. Hanya ambil pelajaran, lalu segera perbaiki hubungan, bagaimana lingkungan keluarga, bagaimana dengan anak-anak, temannya dia siapa saja, kemana dia setelah sekolah dan sebagainya. Karena bagi kami mengatakan bahwa teman-temanmu itu temanku juga, gitu. Jadi kalau anak-anak abang itu kalau main-main sama teman-temannya, saya harus tahu temannya dia siapa aja gitu. Saya harus tahu betul. Suruh main ke rumah semua ya, Suruh main ke rumah betul. Jadi daripada saya nggak kenal teman-temannya, waduh bahaya sekali. Saya harus kenal mereka gitu. Jadi deteksinya adalah bagaimana kita mengenal lingkungan anak, apa yang disukai sama mereka. Dan itu orang tua harus betul-betul bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di rumah. Betul tadi Buya katakan, apa yang terjadi di rumah. Jadi itu pembelajaran buat kita supaya jangan sampai terulang kembali. Insyaallah. Subhanallah ya. Cukup untuk Pak Ibnu Abbas Abang dan Buya terima kasih. Kita menuju ibu anak-anak. Orang tua sudah kompak mendidik anak. Cuma anak di pesantren, di sekolah juga ada 3 nih. Ada 3 tempat rumah, pesantren dan juga sekolah. Berarti variatif yang memiliki pola asuh yang berbeda, cara yang berbeda, dan anak lebih cenderung menuruti guru BK-nya. Enggak gitu kok kata ibu. Dikit-dikit kata guruku, dikit-dikit kata guruku. Itu gimana Bu cara menyikapinya? Sebetulnya di dalam mendidik anak itu, kalau kita ingin menyekolahkan anak ke sebuah tempat sekolah atau pesantren, pertama kali kita harus tahu pendidikan yang ada di situ. Karena kita akan menyerahkan anak kita untuk dibina rohnya, bukan saja akalnya. Kalau salah, maka ini namanya tarbiyah. Ya kalau kita serahkan ke guru yang salah, berarti kita telah menjerumuskan anak kita. Akan tapi dipilih. Makanya dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu, sebelum kita menyerahkan anak kita kepada seorang guru, kita harus tahu. Maka kadang-kadang ada seorang itu datang ke sini, mondok. Bapak ini kenal saya dari mana? Terus? Ada yang tidak kenal. Kalau begitu bapak langsung spontan, tidak saya terima sekarang. Bagaimana nyekolahkan anak ke bapak tidak tahu? Ini salah bapak ini. Bapak bukan niat baik.
Ikut-ikutan Anda dengar pesantren dan terus ini enggak ditolak. Tapi gimana? Harus tahu dong. Dilihat keadaan di pondok seperti apa ini, ya kan? Akidah harus dilihat dan sebagainya. Karena apa? Seorang menyekolahkan anaknya di sebuah pesantren misalnya, itu berangkat dari kesadaran kalau dia tidak mampu untuk mendidiknya. Artinya apa? Dia menganggap yang ada di tempat tersebut ada lebih baik. Nah, artinya apa? Petuah gurunya nanti pun harus aku dengar, kan gitu. Jadi tidak akan bertentangan denganku. Kalaupun ada bertentangan nanti paling harus dijelaskan seperti apa. Artinya apa? Semestinya tidak boleh ada pertentangan, sehingga seorang ibu yang baik, wali murid yang baik akan selalu berkata, terserah gurumu, kan begitu. Dan guru yang baik tidak akan mengajari untuk bertentangan dengan orang tuanya. Ini adalah sudah kaidah yang tidak bisa dibantah ini, karena sama-sama baik. Kalau ternyata berbeda, itu biasanya dua kebaikan yang semuanya sama-sama baik untuk dilakukan. Ini adalah yang menjadi masalah adalah gurunya tidak baik. Maka ngajari tidak baik kepada ibunya. Ibunya tidak baik, setiap omongan gurunya dibantah. Terus gimana? Ibu ini menyekolahkan anak, maksudnya mau apa? Perang. Jadi diurus sendiri enggak gitu ya. Hendaknya Anda jangan main-main. Anak itu mahal loh ya. Sekarang itu kita mau jualan saja itu. Toko yang akan kita kontrak untuk jualan baju itu kita kontrol berkali-kali mau nyewa. Dibersihkan segala macam. Dilihat strategis tondak dan sebagainya. Karena apa? Jangan sampai bajunya nanti kena hujan atau berdebu atau nanti diambil orang dan sebagainya. Sekarang bagaimana yang namanya anak? Tentunya lebih mahal dari itu semuanya. Kita harus sekolah apa? Akhlaknya di mana di situ? Guru-gurunya seperti apa? Kan penting itu. Kemudian setelah itu apa? Tinggalnya di mana? Ada orang nyekolahkan anak di Jogja, di Bandung, di Bogor, nggak pernah tahu kos-kosannya seperti apa. Masya Allah. Ini ada satu kelemahan di dalam kita mendidik anak-anak. Betul. Subhanallah. Luar biasa, Bu ya. Artinya tidak boleh ada perbedaan itu semestinya. Kalau ibu baik, tempat sekolah itu baik, maka tidak akan ada perbedaan. Gurunya juga pasti baik. Kalau baik. Tapi kalau ibu salah pilih hanya karena anaknya itu masuk sekolah tersebut hanya ikut-ikutan, ingin favoritnya saja, bukan akhlaknya. Favoritnya adalah akhlak, moral dan iman dan agama. Subhanallah ya. Berarti harus hati-hati. Dan itu kita punya pengalaman ya Bang ya. Kemarin waktu kita ada program CSR gitu kan ya. Dan sangat luar biasa Bu ya, ketika di sekolah, Masya Allah gitu kan, lingkungannya sangat tidak mendukung untuk terjadinya KBM, kegiatan belajar mengajar. Karena dari asatidnya, dewan gurunya, muridnya, lingkungannya itu Masya Allah gitu kan ya. Dan itu saya belajar banyak Bang. Mesti harus hati-hati, cermat memilih sekolah. Ya Bang, mencermati hal seperti ini. Iya, paling tidak kita memberikan 4 pembekalan kepada anak-anak ya. Yang pertama, supaya dia bisa menatap kehidupan dengan sesuai apa yang diharapkan. Paling tidak yang pertama menambahkan pengetahuan. Tetapi tidak cukup dengan pengetahuan. Harus dilatih skill ya, dan keterampilan. Yang ketiganya menata sikap. Nah, yang keempatnya secara spiritual. Ya, paling tidak 4 ini harus masuk kepada anak-anak. Banyak kemudian orang tua yang tidak mengindahkan secara spiritual. Yang penting pengetahuan dia punya, keterampilan bagus gitu. Lalu dianggap itu sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti. Oh, belum tentu. Karena kebanyakan secara survei ternyata seorang yang berhasil itu bukan karena kepandaian pengetahuannya dan skillnya loh, tetapi justru karena sikapnya, sikap baiknya yang tidak menyerah ketika menghadapi ujian, mau berupaya, mau belajar, giat, ya, kemudian berupaya terus-menerus. Padahal di sekolahnya biasa-biasa aja nggak dapat ranking gitu kan, tetapi dari sikapnya yang baik itu dia akan menemukan potensi bahwa sang anak walaupun saya nggak pintar, tetapi rajin belajarnya saya bisa menyebabkan saya bisa mengetahui apa-apa yang belum saya ketahui. Lah kemudian itu semua bisa dimiliki apabila sang anak punya jiwa spiritual yang baik. Karena tidak ada semangat kecuali itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan kecuali itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti 4 hal tadi harus dimiliki oleh orang tua. Kemana nih tempat yang baik supaya anak saya memiliki 1 pengetahuan, 2 skill dan keterampilan, yang ketiga penataan sikap yang baik, dan yang keempat adalah spiritual, agama yang tepat. Insya Allah itu. Harus survei, betul-betul survei seperti tadi Bu ya sampaikan ya. Kadang emang kita gitu sih Bang, lebih terjebak pada yang bernilai materi. Duniawian.
Baik ya, dan kita bakal break terlebih dahulu. Untuk Anda sahabatku, terima kasih yang sudah bergabung melalui telepon ya. Jawabannya tunggu saat lagi. Tetap stay di 92,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabatku, masih di Rumahku Surgaku untuk kesempatan hari ini ya, Jumat tanggal 30 ya. Sekarang 30 Rajab 1435 Hijriah dan kita ada di 30 Mei 2014. Baik, pas bersama Buya dan juga Bang Hak untuk tema kita pagi hari ini sahabatku, kompak. Suami istri kompak dalam mendidik dan juga merawat anak. Om Riyad sedang menikmati apa tadi? Kompak untuk ngeteh bareng. Ngeteh bareng ya, Buya dan Abang Om Riyad juga. Dan menyenangkan kalau suami istri juga pagi hari itu kompak bekerja sama, membangunkan anak. Istri sarapan bareng. Istri memasak. Ayah ikut turut juga bagaimana mungkin yang anaknya masih kecil-kecil, suruh mandi dan yang lainnya ya. Udah beres semua, istrinya nyiapin makan, anak-anak udah duduk rapi gitu kan. Itu menyenangkan kan? Daripada dari mulai bangunin anak, masak sampai harus ngatur semuanya. Ibu ayahnya baca koran pagi. Mending baca koran. Apa itu? Bangunnya paling pagi nih, paling pagi. Paling siang ya. Paling siangan. Baik. Bangunnya belakangan. Itu musibah namanya. Baik, kita ada satu pertanyaan lagi via telepon. Ada dari Ibu Yuni berkait ini harusnya masuknya ke ekonomi syariah hari Selasa ya. Tapi nggak apa-apa. Kita jawab singkat saja Bu ya. Berkaitan dengan uang pensiunan yang ngambilnya lewat ATM di bank konvensional. Lewat ATM, kadang masih ada sisanya, katanya kan gitu, nggak bisa diambil semua. Gimana? Menggunakan bank konvensional biarpun hanya untuk transfer di zaman sekarang, tentu harus lebih tegas daripada zaman di saat belum ada bank syariah atau BMT syariah, bank syariah menggunakan jasa bank konvensional. Itu yang jelas punya makna mendukung juga kemajuan dan berkembangnya bank konvensional. Maka kita termasuk bagian dosa di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, jika Anda masih punya pilihan dan bisa mengusulkan, maka kewajiban bagi Anda untuk mengusulkan. Tapi kalau ternyata kebijakannya, permasalahannya adalah dari pihak yang memberi tidak mau kecuali cara itu, maka Anda mengambilnya ya karena hak Anda, tapi disalurkan dengan cara itu mereka yang salah. Tapi selagi Anda masih bisa meminta, maka wajib Anda meminta. Adapun anak Anda itu pada adik ya, itu lebih mudah untuk mengaturnya karena bukan sebuah lembaga. Maka katakan kepada adik, tolong transfer gini, dan agar Anda punya pahala untuk menyampaikan kepada adik atau ponakan tadi ya, yang mentransfer uang hendaknya tidak melalui bank konvensional. Harus kita ingatkan dari itu. Adapun kalau memang tadi kasusnya dari pihak pemerintah yang memberikan pensiun tadi tidak mau kecuali melalui bank konvensional ya, dan tidak bisa diusulkan, maka Anda ambil dan semoga setelah itu Anda tidak butuh lagi dengan dana pensiunan lagi, karena kita perlunya menjauh daripada sesuatu yang ada tidak baiknya keharuman, karena itu punya makna mendukung juga selagi masih kita bergabung di situ. Makna mendukung. Allah a'lam bishawab. Subhanallah. Baik. Jadi harus ada kesadarannya. Abang menambahkan? Cukup sudah. Cukup, baik. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah tergabung via telepon. Kita beralih ke sahabat yang tergabung via FB Radio Cirebon ya Om Riyad ya. Baik, ada Syahab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair Buya dan juga Bang Hak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Al-Fakir mau bertanya Buya gini, bagaimana Islam memandang ketika seorang anak lebih banyak diasuh oleh babysitter ketimbang ibunya sendiri, seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang karena ibunya itu nggak mau repot, dan apakah nanti akan bisa mengubah kasih sayang atau karakter anak terhadap ibunya dikarenakan kedekatannya pada bayi kecil, kedekatannya pada masa bayi kecilnya hanya kepada babysitter. Pengasuhnya. Baik. Subhanallah. Sangat besar. Watak akan meniru cara berbicara, kelembutan, sentuhan. Akan tapi sebetulnya yang perlu kami jelaskan adalah teguran kepada seorang ibu. Mana kebanggaan dengan seorang anak? Sebab itu petani, serigala saja itu sama anaknya dia tidak mau lepas selagi anaknya masih perlu tuntunan. Serigala yang dikatakan jahat ya. Selagi belum bisa lepas sendiri Bu ya. Dia akan selalu perhatian. Masa kita kalah dengan serigala?
Dan kebetulan kadang seorang ibu ini yang katanya cerdas, dia kamlot waktu kuliah. Ya. Ternyata sampai di rumah kok menjadi orang, kalau bisa kami katakan ya tidak cerdas lagi. Kalau bilang bahlul nanti terlalu. Buktinya apa? Ilmunya yang banyak begitu, ilmu pendidikan kadang-kadang, doktor ilmu tarbiyah atau S1 ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan. Ternyata sampai di rumah anaknya diberikan kepada baby sister dan dia lebih sibuk dengan yang di luar. Ya. Jadi suruh berpikir aja lah, ini kira-kira benar pun enggak kayak begitu. Jadi pertanyaan Habib Z Syahab tadi, jelas itu salah. Jelas itu salah. Kalaupun harus memilih orang, mungkin kita punya kesibukan yang lain. Harus pilihkan seorang yang solehah, yang baik ya. Karena mungkin anak kita banyak, ada orang yang merawat anak kita. Boleh. Atau kita bisa membawa orang yang baik ya, yang bisa memperdengarkan Al-Quran di telinganya. Sebab kadang seorang baby sister itu capek. Akhirnya apa? Sambil gendong anak, televisi. Yang tidak tahu. Kira-kira relakah anak kita dicekoi setiap hari dengan sesuatu yang seperti itu? Nah, ini adalah harus berpikir para orang tua. Jadi kalau jawabannya jelas salah, kalau ditinjau dari Islam tidak dibenarkan. Kecuali baby sister adalah seorang yang solehah ya, yang lembut, yang ini, dan seorang ibu punya tugas yang lebih penting lagi. Misalnya kan mungkin seorang ibu merawat ibundanya yang sakit, seorang ibu merawat suaminya yang sakit kan, seorang ibu untuk mencukupi keluarga karena memang tidak cukup saat itu, ya kan? Nah, kan maka saat itu masuk akal. Akan tapi yang menjadi masalah adalah suami juga memberikan nafkah yang cukup, tidak ada kesibukan yang lain. Tak tanya Pak, semuanya urusan babysitter. Coba dia seneng shopping sama nganterin anak yang gede, nunggu di sekolah favorit di Cirebon atau di luar Cirebon, nunggu sambil gunjing sana sini, nanti siangnya makan bareng sana keliling, tak begitu. Anaknya di rumah juga. Ini adalah kebiasaan ibu-ibu yang punya anak sekolah favorit. Nah, sekolah favorit. Mohon maaf ini, sekolah favorit di mana saja kan ada ya, kita tidak menyebut sekolahnya. Lihat, bukan ngaji, lihat, kumpul hanya pamer. Kemarin saya baru beli baju di Singapura, ya laptop anak saya baru saya belikan di Malaysia. Kemudian insya Allah minggu depan saya akan pergi ke Prancis. Cerita begitu terus. Arisan keliling. Arisan makan. Sehingga semua rumah makan yang Cirebon dikenal. Rumah makan enak ini. Wow. Apa itu semuanya? Enggak pantas. Itu bukan seorang pendidik. Anaknya dimanakan yang lain ya. Menjaga anak baik. Ini kita perlu berpikir sajalah. Kalau jawabannya adalah sangat jelas. Tidak seperti itu pendidikan Islam. Kelembutan ya. Sampai Nabi SAW. Kalau sedih apa Pak? Wafi soluh yama ini. 2 tahun ya. Kemudian hak hadonatul. Hak hadonah itu hak mendidik anak. Itu di dalam Islam diberikan kepada siapa? Kepada seorang ibu sampai usia tamyiz. Jadi kalau terjadi persengketaan antara suami istri, maka lihat yang dimenangkan siapa? Ibunya. Istri, asalkan ibunya seorang muslim. Dan sebelum menikah diberikan kepada seorang ibu. Karena apa? Ini makna kelembutan seorang anak. Jalan baby sister yang belum punya pengalaman punya anak, lihat, tidak tahu pendidikannya di mana, apalagi mendapatkannya dari iklan. Ya kan? Dipromosikan penyalur dan sebagainya. Subhanallah. Wahai orang-orang kaya yang mendengar suara ini, menjadilah orang yang cerdas yang sesungguhnya. Lihat, kekayaanmu sudah ada. Sebab yang punya baby sister biasanya orang kaya kan. Wanita karir juga punya. Ya. Jadilah orang kaya yang benar. Jangan sampai anak kita hancurkan dengan kedunguan kita, kebodohan kita. Wahai para ibu-ibu mulia. Insya Allah setelah ini tidak ada yang dungu ya. Kami dengan bahasa kasar begini karena saya cinta tuh. Betul-betul kadang-kadang Masya Allah ya. Tidak pernah perhatikan urusan anak Allah alam bisawab. Baik, subhanallah. Ini ironis ya Bang ya. Rupiahnya sudah didapatkan gitu kan ya. Tapi anaknya malah dikasihkan ke pembantu. Orang lain pembantu. Yang notabene kita nggak pernah tahu basicnya seperti apa, pola asuh diterima babysitter juga seperti apa. Padahal di awal anak adalah sangat penting. Betul. Ya. Dan mereka bekerja atas nama anak, tapi pelan-pelan menghancurkan anaknya. Ya, Abang, itu kalau dia punya peliharaan kucing yang disayangi, nggak mau orang lain yang ngurus itu. Iya, Bang. Amoranya kok sakit kamu ngurus gini. Pokoknya aku nggak mau cari dokter ya, Bang. Jadi sepertinya berbalik ya, Bang. Fokus yang salah saja. Dan itu betul-betul tadi Buya sudah sangat tegas insya Allah. Baik, cukup? Kita menyapa Marhan yang ada di Blitar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya dan Bang Hak mau nanya nih, gimana cara mendidik dan juga mengatasi anak yang menjadi korban KDRT ibu dan bapaknya? Apakah hanya diserahkan ke pesantren saja sudah cukup atau ada solusi yang lainnya? Terima kasih. Korban KDRT ibu dan ayah. Ini pendengar yang di Blitar ya, dari Samara katanya. Samara atau MBS ya? MBSF Blitar. Dari MBS Blitar ya, atau dari Samara Tulungagung.
Ya, solusi pertama adalah ya hentikan KDRT-nya tuh. Kita harus berbenah dong, jangan menyerah dong. Jadi anak diserahkan ke pondok, kita berantem terus yuk, kan gak pantas begitu ya. Yeah. Jadi harus berusaha di rumah dibenahi. Ketahuilah kekerasan dalam rumah tangga itu tidak boleh terjadi. Kalaupun terjadi, harus segera dihentikan. Karena itu kedoliman yang luar biasa. Tetapi dalam keadaan tertentu, mungkin seorang anak harus dijauhkan dahulu dari orang tuanya yang saat ini belum indah dan harmonis ya. Maka harus sekolah pesantren. Nah maka pesantren itu setelah Anda benar di dalam memilihnya, itu sangat membantu. Setelah Anda benar di dalam memilih. Bukan asal pesantren loh ya. Karena pesantren juga kadang akhlak tidak ditekankan. Hanya anak nginap tidur saja ada. Tidak pernah ditekankan bagaimana berbakti ke orang tua. Tidak pernah ditekankan bagaimana. Hanya pondok. Ternyata ada pesantren di situ. Jadi lagi kemungkaran juga ada. Jadi setelah Anda benar memilih pesantren adalah benar anak itu. Dan itu adalah termasuk solusi saat ini. Iya. Kalau enggak mau gimana lagi? Sekarang di rumah berantem terus tidak indah, tidak rumah tangga tidak indah, tidak harmonis. Anak itu lihat pulang sekolah pun malas pulang ke rumah. Lalu kemana? Ke gardu, ke perempatan, rame-rame naik motor rangreng sana kemari. Nah, Masya Allah. Akan tapi lihat, kalau dimasukkan pesantren dan benar itu sangat membantu. Tapi lebih penting dari itu, hentikan dulu dong di rumah itu untuk tidak terus macam itu. Sadar. Dan sebetulnya sadarnya orang yang tidak sadar itu gimana ya? Sadarnya orang tidak sadar bisa. Di saat pengen menyekolahkan anaknya ke pondok itu kan maknanya mungkin ya dia sadar. Bahasanya di rumah itu enggak baik. Tapi kenapa kok di saat kok kayak ada orang enggak sadar begitu? Baik, ini adalah sesuatu hal yang memang harus selalu direnungi ya agar kita bisa benar. Pondok termasuk solusi di saat di rumah tidak memungkinkan. Mohon maaf, bukan saja KDRT. Bukan saja urusan kekerasan di dalam rumah tangga, akan tapi kebrutalan moral yang ada di rumah dan lingkungan. Sehingga kedekatan kepada orang tua harus ditunda. Jika seorang tua menyadari bahasanya lingkungannya tidak mendukung. Tidak mendukung. Ada lingkungan yang subhanallah, perzinahan sudah umum. Tidak ada, Masya Allah, ada kampung yang kita masuk pun merinding. Masuk kampung merinding. Kalau sudah itu hamil, luar nikah, sana begini, perzinahan sudah bebas. Mabuk juga sudah bebas. Nah, kalau sebagai itu, ya pilihannya adalah bagaimana anak dikeluarkan dari tempat tersebut. Iya. Agar tetap selamat, aman, ya kan begitu. Karena anak akan dilirik oleh orang-orang yang jahat, yang enggak benar, akan dirusak. Biarpun anak laki-laki. Sebab dunia kejahatan pun mereka punya rombongan yang menyuruh pada kejahatan. Sehingga anak ada sebuah cerita, anak saya umur kelas 5 SD diajari minum minuman keras, subhanallah. Lah ini kan luar biasa. Sampai ada diajari untuk melakukan perzinahan. Anak saya baru SD. Anak laki-laki, bukan perempuan ya, mohon maaf. Anak laki-laki. Kalau anak perempuan mungkin diperkosa dan sebagainya kan. Tapi anak laki-laki rupanya setiap hari diajak mampir, senang. Makanya anak saya tidak pernah pulang, jarang. Rupanya apa? Diajak nonton yang enggak. Akhirnya melakukan na'udzubillah. Subhanallah. Kalau lingkungannya tidak baik, maka ini. Jadi bukan urusan kekerasan saja. Lingkungan tidak baik, harus Anda pastikan anakku tidak boleh besar di tempat ini. Harus selamat. Allah alam. Baik, subhanallah. Abang mana maka? Iya, paling tidak itu yang pertama diperbaiki adalah mental orang tuanya. Iya. Mental bukan hubungan. Kalau bukan tadi kan anaknya harus dibagaimanakan. Paling tidak kita benahi dulu mental beliau, karena orang tua itu nanti ada perbaikan tersendiri. Jadi dua sisi. Cermin anaknya Bang buat orang tuanya betul, nanti. Iya betul. Itu perbaikan harus ada dua sisi. Kalau yang diperbaiki orang tuanya saja, psikologis yang anak ini bisa membekas. Jadi kedua-duanya harus kita perbaiki, orang tuanya kita perbaiki, anaknya juga kita perbaiki, karena membekasnya luar biasa itu. Apalagi nanti itu menjadi sampel dalam kehidupan dia kan, anak sehingga di alam bawah sadarnya itu mencerminkan bahwa seperti itu dibenarkan. Betul. Dan itu akan tumbuh sewaktu-waktu nanti menjadi bom ledakan suatu saat kan. Bang. Iya, bom waktu suatu saat. Hobi juga nanti dia berumah tangga. Betul itu. Akan merusak kehidupan dia. Makanya dua sisi tadi harus dibenahi. Berarti jiwanya harus distabilkan dan disehatkan ya Bang ya. Bisa jadi anak nanti bisa mendesati orang tuanya. Betul. Iya. Kalau dididik dengan baik. Betul. Jadi model ya Bang ya anaknya, jadi orang tuanya sadar. Baik,
Pertanyaan terakhir dari SMS 656. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, Buya dan juga Bang Hak, saya mau bertanya, bagaimana caranya membangun mendidik karakter anak agar bisa patuh pada kedua orang tuanya yang sudah bercerai, tapi anak dilarang ikut bapaknya oleh si istri, oleh ibunya ya. Dan ibunya itu si istri, bahkan saat bapaknya berusaha tetap bertanggung jawab terhadap anaknya, itu marah-marah istrinya dan bercerita kepada tetangga-tetangga menjelekkan mantan suaminya, hingga anak-anak juga ikut menjelekkan orang tuanya. Iya, ikut marah atau juga nggak terima menjelekkan bapaknya. Jadi bapaknya itu jelek aja di mata anak-anak juga. Itu seperti apa? Ya, kesalahan perceraian itu ada di dalam syariat Islam. Tapi bagaimana bercerai dalam Islam? Tasrih bi ihsan. Kalau terjadi perceraian adalah perceraian dengan cara yang baik. Ini adalah kaidah. Karena kalau perceraian tidak baik, maka ada istilahnya broken kan, menjadi rusak di dalam rumahnya. Karena perceraian orang tuanya. Akan tapi perceraian yang baik ada disyariatkan dalam Islam. Karena di saat suami istri tidak bisa terus-menerus bersatu, karena satu hal yang mungkin tidak bisa diceritakan ya, karena kasus di dalam rumah tangga itu tersebut, sehingga harus terjadi perceraian, harus tetap indah. Dengan cara apa? Tanpa harus menghujat. Cuman permasalahannya biasanya cari pendukung, bukan? Ini bukan saja di saat bercerai loh ya. Kalau sudah cari pendukung anak itu, biarpun tidak bercerai tetap nggak benar itu anak, rusak. Apalagi bercerai. Iya. Ya, apalagi bercerai. Justru di saat perceraian ini, kalau seseorang yang telah bercerai, kalau Anda ingin menyelamatkan anak, ajari anakmu untuk tetap menghargai orang tuanya. Jadi kalau Anda seorang istri, ajari anakmu untuk menghargai bapaknya. Karena dia akan menjadi anak yang berbakti. Jangan kecemburuan anak. Nanti kalau ke bapak gimana? Ya diingatkan kalau di saat melakukan kesalahan, diingatkan akan, tapi tetap diajari. Bahkan mungkin akan ditutupi permasalahan perceraian ini. Perceraian ini karena Allah yang mengatur seperti ini, nak. Abahmu, bapakmu baik. Kita tidak ada apa-apa. Bapakmu adalah tetap bapakmu, nak. Sebetulnya kalau bahasa begini malah tersanjung. Sang anak sendiri malah cenderung kepada ibu yang baik. Ibuku baik, benar. Rupanya masih menganjurkan aku untuk silaturahmi ke bapak dan sebagainya. Dan bapaknya pun begitu, nak. Ibumu baik dan seterusnya. Ya, apa yang ada di dalam hati sang anak? Dia akan hormat kepada bapak. Sekarang caci maki, menghujat. Ada pun urusan nafkah. Asalkan rezekinya halal, terima nafkah dari sang suami misalnya. Suaminya kadang-kadang seorang istri karena kaya mengatakan tidak menerima. Saya sudah saya bisa melakukan semuanya. Oh, tidak seperti itu. Anak tidak akan putus dengan bapaknya kan? Tidak akan putus selamanya kepada bapaknya. Tidak ada mantan anak. Tidak ada mantan anak. Tekan tapi lihat, justru ini akan kita dekatkan. Pemberian dari orang tuanya semoga berkah, keringanan, kemudahan. Karena itu sedekah yang luar biasa besar. Sedekah yang pahalnya gede adalah sedekahnya seorang bapak kepada anaknya. Dan itu kemuliaan. Asalkan rezekinya apa? Halal. Bersih. Terima dengan baik dan didik. Dan jangan takut kehilangan sang anak. Hilangnya anak itu adalah hilangnya akhlak. Biarpun dekat sama bapak kurang ajar, itu kan hilang. Ya. Tapi jika anak itu baik, lihat, menghargai bapaknya, mantan bapaknya, menghargai mantan suaminya, menghargai mantan istrinya, maka ketahuilah anak akan baik. Kalau sudah anak berbakti, lihat, mungkin itu bisa menjadi sebab keindahan semuanya. Biarpun ibunya jujur, mungkin sudah sama-sama menikah. Iya. Istri bernikah, suami menikah lagi. Ternyata anak itu tetap indah. Saat ke ibu indah, saat ke bapak indah. Lihat, akhirnya baik. Jadi inilah tasrih bi ihsan, melepas dengan kebaikan itu adalah yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Maaf. Seandainya pasangan itu jahat kayak apapun, haram loh ya kita menggunjing. Haram menggunjing, apalagi gunjing dengan anak. Sudah menggunjing dosa, ngerusak anak juga. Kecuali masalah akidah, takut terjerumus. Nak, apa akidahmu seperti ini, nak? Sebetulnya bapakmu baik. Kamu tetap baik dengan bapakmu. Tapi ingat, kalau bisa bapakmu dikembalikan ke akidah yang benar, nak. Ya, yang begitu. Atau kalau bapak tidak sholat misalnya. Nah, bapakmu tidak sholat. Tapi kamu harus sayang bapak. Jadi targetmu, kamu boleh ke rumah bapak. Targetmu apa? Agar bapak bisa sholat. Nah, ini kan indah. Jadi bapakmu pemabuk. Nah, jangan bapakmu mabuk, nggak bener main perempuan dan sebagainya. Jangan didekati. Nah, kalau kamu pernah dengar apa tentang bapakmu? Iya, katanya bapak begini. Itu kan kata tetangga. Kata tetangga, kata orang. Tapi ibu kan tidak ngomong begitu, nak ya. Tapi bagaimana kebetulan bapak itu apa bapak suka berzina sama main perempuan? Nah, kalau seandainya, kan bisa pakai itu. Tapi bapak baik loh, nak. Kalau seandainya bapak suka main perempuan misalnya, ketahuilah kamu adalah anaknya. Tugasmu adalah bagaimana bapakmu berhenti. Kalau bapakmu pengen menikah, suruh menikah. Kan begitu. Dididik. Kadang dendam sampai masuk neraka. Tidak, keindahan itu harus ada.
Jangan diajak anak untuk menggunjing, dirusak hatinya dengan kecemburuan-kecemburuan yang salah. Sudah pisah masih cemburu kan aneh. Ada yang baik. Inilah yang harus dihadirkan. Ada perpisahan, ada kata indahnya perpisahan itu tetap menjadikan anak itu selamat. Ada seorang bapak mengatakan, kamu tidak boleh dekat sama ibumu. Ibumu belacur, ibumu gini. Gak benar kalau kamu dengan ibumu nanti anak. Loh, sekarang bapak sudah jadi jelek kan? Menggunjing orang berzina adalah lebih dari zina. Mestinya tidak, nak. Dirangkul, dipeluk. Ibumu harus kau kembalikan, nak, ya. Ibumu baik dulu baik. Mungkin karena satu hal yang kamu dengar saat ini. Maka tugasmu, nak, dapat tugas dari abah, ya. Apa? Kamu sering datang ke ibu. Lihat. Pertama untuk kontrol ibumu. Kedua adalah untuk menampakkan kasih sayangmu, untuk bisa berbakti. Ketiga untuk mengembalikan ibumu kepada kebaikan. Kalau kamu bisa berhasil, masalah ibu. Tapi kenapa apa berpisah dengan bu? Kalau berpisah ini masalah lain, nak, ya. Bukan karena apa? Bukan karena abah tidak baik. Bukan dia tidak baik dengan abah. Dia baik dengan abah. Cuman perpisahan ada ini Allah atur, nak. Maka jangan sampai setelah berpisah sama-sama masuk neraka. Kamu, nak, yang punya tugas untuk menyelamatkan ibu. Nah, ini kan enak anak itu. Sekarang caci maki olok-olok sak kampung diajari semua untuk mencaci suaminya. Inilah. Memang itu wanita hina atau laki-laki hina? Laki-laki mulia akan selalu berkata mulia. Subhanallah. Kadang hujatan, kadang fitnah. Perceraian ini membawa fitnah loh. Kadang-kadang yang tidak terima langsung membawa cerita macam-macam. Dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolong. Sementara semakin dekat kepada Allah akan baik. Semuanya ada jalannya. Perpisahan jalan. Ya, suami baik, istri baik. Kamu akan ketemu dengan jodoh masing-masing. Kan masuk surga selamat semuanya. Baik, Allah alam. Baik, subhanallah. Terima kasih ya. Over limit Bu ya, dan juga Bang. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang sudah tergabung melalui SMS ya. Belum sempat kami sapa. Abang sebagai clue-nya, jika kalau gitu ya, jika terjadi perbedaan antara suami dan istri dalam mendidik anak, harus seperti apa? Iya, kembali kepada tema bahwa semoga kita memiliki, suami dan istri memiliki cara pandang yang sama. Prinsip yang sama, yaitu prinsip kepada kebenaran yang fundamental. Kedua-duanya harus sepakat bahwa yang utama ditanamkan kepada sang anak adalah kebaikan-kebaikan dan kebenaran, kejujuran, ya, kerendahan hati, ketulusan dan lain sebagainya, dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang menjadi utama. Lalu setelah itu ajarkan kepada yang mendukung pola-pola bagaimana supaya dia punya pengetahuan umum, punya keterampilan, punya skill. Jadi itu yang mendukung dan menopang, karena kecintaan kepada Allah dan Rasulullah menjadikan ia pantang menyerah, ia rajin, ia sabar, ia mau berupaya menjadi yang terbaik. Itu utama itu. Nah, selanjutnya hanya mendukung, jangan dibalik. Orang mengutamakan pengetahuan secara duniawi tanpa ada dukungan yang kuat secara etika agama. Nah, memiliki cara pandang yang tepat seperti itu akan menjadikan kompak di dalam menata anak-anak di masa depan, insyaallah. Subhanallah. Baik. Bu ya, keluarnya untuk pagi hari ini cukup, insyaallah. Intinya ayo kita kompak mendidik anak, ya, kompak dengan mengenal tujuan, tahu tujuannya baik, keselamatan dunia akhirat. Kemudian kita harus tahu jalan menuju tempat tersebut. Kemudian setelah itu apa? Baru ada kekompakan. Kemudian ada hal lain lagi yang harus diperhatikan. 4 hal tadi apa, Muti? 4 hal ya Bu ya. Yang tadi dari Abang. Pengetahuan. Dari Bu ya. Itu sudah lupa. Tujuan yang benar. Benar sama jalan Bu ya. Jadi jalan yang satu lagi di saat yang tadi untuk pertama apa? Di dalam mendidik anak harus tujuannya ada benar. Enggak, tadi sebelum loyalitas tadi. Loyalitas. Loyalitas, pembagi kerja. Membagi kerja. Muti juga nyatet. Setelah bagi kerja apa? Pembagian kerja, menolong, loyalitas, kemudian memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjuang dengan kita. Maka ini akan ada wujudlah makna kekompakan yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Baik Bu dan Abang, terima kasih. Kita tutup dengan doa keberkahan. Semoga Allah menjadikan keluarga kita adalah keluarga ahli surga semuanya. Anak-anak kita pun demikian, diberi kebahagiaan, keindahan yang Allah Maha tahu bagaimana Allah menghantarkannya di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat, di diri dan keluarga kita dan anak keturunan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekalian mempertemukan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.